Iya. Nah ini yang semakin memperkuat aku bahwa memang ada keturunan. Nih Oh. lihat deh, ini kan tadi aku bilang pilar orang tua. Oh iya, ada juga ya berarti. Iya kan spiritualnya dari orang tua, dari keturunan. Iya, dari keluarga nyokap. Bener ya, ada ya? Iya kan? Hmm. Iya, benar. Nah terus habis itu memang dari teman-temannya juga memang teman-teman spiritualnya. Nah, lihat sendiri kan teman-teman saya saat ini. Tapi sebelum dengan keanehan sekarang sama teman-temannya mungkin kalau nggak religius spiritual. Religius atau spiritual ya. Gua kan Betul. memang selalu aktif di lingkungan gereja. Oh. Sebelum gua aktif masuk terjun ke dunia spiritual gini kan, gua aktif banget di gereja. Aktif banget. Bapak nggak mau jadi pendeta? Maksud gue gini, kayak panggilan buat kayak jadi pendeta itu sebenarnya mah ada, cuman ya kayak jadi hamba Tuhan itu gak harus jadi pendeta sih. Karena kalau pendeta itu cuma segmented, cuma bisa buat di gereja doang. Sedangkan gue kayak panggilannya lebih luas deh. Gue bisa menjangkau orang-orang di luar gereja. Berarti memang benar-benar udah punya panggilan spiritual Iya. ya Pak ya. Kelihatan Pak. Iya. Dikepung Bapak Oh, sama iya. spiritualis Pak. Iya, iya. Jadi memang besok bisa bikin padepokan. Iya, bisa pada depan tompu, disediain pecel lele. Emang balik lagi nggak bisa jauh-jauh dari akarnya ya, makannya mah pecel lele ya. Iya. Boleh masuk aja Disney tapi Iya. tetap aja makannya pecel lele ya. Oke, untuk di sini untuk apa namanya? Ini nggak apa-apa Tom dibilang. Nggak apa-apa. Nah, ini kan ada bintang-bintangan nih. Nah, kalau Tom itu memang ada kecenderungan. Tadi kita baru ngomong, Tom itu memang ada kecenderungan bukan nggak bisa kaya, tapi memang gimana ya? Kalau untuk jadi kaya itu ngumpulin duit itu tuh sesuatu yang akan challenging buat Tom. Jadi memang dia kalau dia mau punya cita-cita jadi sultan jujur aja agak berat. Iya, agak berat gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi memang belum ada cita-cita jadi sultan kan? Dari dulu pengen sih doang kayak, cuman gue nggak bisa ngebayanginnya aja gitu. Ya karena ya maksudnya dari dulu gue memang kehidupan sederhana, kehidupan susah kayak udah terbiasa juga ya. Jadi kayak gue kayak kehidupan yang sekarang aja, misalnya kayak bisa tidur nyenyak di ranjang tanpa ada kepikiran bayar utang aja, buat gue itu udah alhamdulillah, puji Tuhan banget. Udah sesuatu banget ya. Iya, gue nggak pernah kayak yang gue harus kayak misalnya gue ngeliat yang di sosial media gitu, orang-orang yang hidupnya tuh kayak mewah banget gitu, yang glamour, fabulous, yang libur kayak gitu, gue nggak bisa ngebayangin juga, dan gue mikir kayak gue belum tentu bisa nikmatin juga. Kayaknya kita nggak nyampe gitu ya. Kayaknya kalau dikasih ke sana juga kayaknya malah oke. Gue malah ngeliat gitu kayak minder atau kayak kita tidak di serve itu ya. Iya, bukan sana deh. Nah kalau di sini juga kelihatan ternyata dia, aku mau nambahin kenapa kamu sangat bisa, karena ada dirinya itu memang ada sisi yin earth juga ya, ternyata tanah kecil, jadi memang ada sisi nurturing. Nah ini tadi punishmentnya juga kita harus kasih tahu punishmentnya apa Pak? Bapakku. Iya. Punishmentnya adalah kamu sering nggak ngerasa, ya mungkin tidak merasa secara langsung ya, mungkin karena nggak dihitung-hitung, tapi salah satu punishmentnya adalah, punishment itu sebetulnya seperti kekurangan. Kalau kita main, kita shadow bahasa spiritual tuh shadownya apa. Nah kamu itu mungkin ada sisi, pernah nggak ngalamin ya istilahnya kita bilangnya ungrateful punishment salah satunya. Jadi kamu udah nolongin orang ada tapi orangnya teh orang gitu malah ya. Iya betul. Ada banyak ya seringnya. Maksudnya karena Lin itu kan mengorbankan dirinya sendiri. Iya. Tapi gue udah ikhlas kok, nggak apa-apa. Emang udah ikhlas ya. Gue inget ajaran Kungkung sih. Kungkung gue waktu sebelum meninggal tuh pernah cerita ngajarin ke gue gitu. Dan ini buat gue berkesan banget ya, si Kungkung tuh padahal dia nggak punya agama, tapi dia selalu kayak punya nilai-nilai yang baik banget. Dia bilang kayak gini, nggak apa-apa kita dijahatin orang, kita ditipu orang gitu ya, yang penting kita jangan ngelakuin itu ke orang lain. Ya ampun Kung, ini banget ya, namanya bijaksana banget ya. Soalnya dia pernah ketipu yang lumayan ya, tapi dia bilang ya udahlah kita ditipu nggak apa-apa, berarti yang jahat kan dia bukannya kita gitu, yang penting kita jangan ngelakuin itu ke orang lain. Tapi berarti Tom udah ikhlas ya kalau ada orang yang ya udah nggak apa-apa kalau emang itu. Gue selalu ini sih mikirnya kalau misalnya kayak gitu kan memang dalam kehidupan kita kan ada musim-musimnya, kita ketemu orang, entah dia jadi pelajaran buat kita atau jadi berkat buat kita gitu, atau sebaliknya kita juga pelajaran buat dia atau jadi berkat buat dia. Oke. Jadi nggak terlalu nggak harus yang kayak nggak baper amat ya. Karena kalau aku lihat udah di situ ya udah kelihatan. Bentar aku coba lihat di sini, siapa tahu ada lagi yang lain. Soalnya tuh habis itu pernah dibully nggak? Pernah waktu kecil. Waktu kecil gue dibully. Cukup parah. Ya, parah sih, lumayan ada yang bikin sampai gue kayak lumayan trauma. Ini cowoknya.
Sama kita, kamu sama aku 11-12. Aku cowoknya 3, kamu 2. Oh. Itu 11-12, berarti benar ya pernah Iya, dibully. Ya jadi memang salah satunya Wah, kekurangan. tetangga. Apa namanya? Ya, kalau aku lihat di sini memang ada bullying punishment juga. Jadi memang waktu masa kecil ya pernah mengalami untuk yang namanya dibully. Ya bulinya lebih diledekin sih, ya tapi lumayan lah itu juga. Iya, jadi apa namanya, sama kamu ini gak sih, karena kamu punya self punishment juga nih, aku baru tahu. Hukuman menyusahkan diri sendiri atau mencelakai diri sendiri. Mencelakai diri sendiri secara sengaja gitu. Contoh ya, mencelakai diri sendiri itu misalnya contoh kadang-kadang kalau yang ekstrim dia bawa barang tuh tentunya sering apalah jatuh lah, lupa lah, hilang lah barang. Iya. Itu ya. Iya. Nah, Ngerasa. ya waktu kecil ada sering lah itu mah. Sekarang Itu sebutannya gitu ya. Sekarang sih udah nggak terlalu ya. Sekarang udah lebih aware ya Udah gitu. lebih aware. Kalau dulu tuh ya sangat takut gue kalau misalnya bawa tupperware nyokap gitu hilang gitu. Itu bahaya banget. Kenapa curhat Iya, jadi? iya. Self punishment tuh contohnya kayak kalau udah contoh ya, self punishment itu nyusahin diri sendiri. Contoh, udah tahu lagi sibuk, terus orang minta tolong, kamu tetap iyain. Yes. Kalau itu sering terjadi, itu sampai sekarang masih terjadi. Gue kayak agak susah bilang say no ke orang tuh, apalagi buat orang minta tolong ya. Nah itu namanya self punishment. Bapak nyusahin diri sendiri. Bener. Udah tahu diri mungkin ya, misalnya contoh lagi capek, lagi sibuk, lagi tapi banyak tetap kerja. dia gue iyain aja. Gitu. Kenapa iyain aja Ya, gitu? kan tujuannya pengen nolong gitu. Betul. Tapi ya, kan nyusahin diri sendiri juga. Jadi itu. Tapi gue sekarang lagi memang belajar untuk say no sih. Ya, maksudnya yang kayak bukannya maksudnya gini, kayak belajar jangan kayak nggak enak takut malah jadi nggak enak beneran gitu. Betul. Terus yang kedua mungkin lebih ke arah gini, kita nolong orang boleh, atau kita ngebantu orang, atau kita mengambil tanggung jawab tertentu boleh, tapi jangan sampai nyusahin diri. Karena kamu self punishment-nya ada, jadi kayak diri jadi malah kayak pokoknya kok gue udah ngerasa memang udah bakal nyusahin, lebih baik jangan gitu. Iya kalau memang satu, terus kedua kalau memang lagi nggak bisa ya bilang aja nggak bisa gitu. Maksudnya jangan kayak karena aku bukan cuma karena nggak enak ya, karena merasa exciting, karena kamu punya excitement-nya kan gede nih kalau aku lihat di sini. Nah kamu kan pingin nolongin orang nih, jadi mohon maaf ya Pak penonton, ini ngantuk soalnya kita syuting. Maaf dikit, kita udah dari tadi, dari sore ya. bukan dari sore kita, dari siang. Dari siang. Kita kalau bikin konten memang. Jam berapa sih? Tuh udah jam 10:30 sih masalah. Kita kalau bikin konten memang until drop. Until drop, kita bukan dugem tapi bikin konten. Jadi itu yang kalau aku lihat di sini. Jadi Tom jangan ini sama satu lagi nih ya. Kalau aku liatin Tom memang kan banyak teman, betul. Tapi ingat jangan sampai punya banyak teman, tapi teman itu malah teman-teman yang toksik atau yang tidak membawa positivity di dalam pakcenya Tom. Karena Tom itu ada sisi yang kayak bisa nih teman-temannya itu yang bisa buat Tom itu malah, sorry ya kasarnya, toksik gitu. Malah. Gue pernah terlibat dalam hubungan yang toksik, ada teman-teman yang toksik kayak gitu ada. Tapi udah aku hempas. Justru memang sorry kalau aku lihat toxicity-nya datang kan ada, sorry ya ini tambah berdasarkan keluarga siapapun, karena ada yang memang dari keluarganya. Misalnya kayak keluarga nggak suportif, ada dong pasti teman-teman kita yang seperti itu. Ada yang kayaknya dari pasangannya misalnya. Nah kalau aku lihat di sini Tom itu memang dari kemungkinan dari pasangan atau dari teman-teman yang bisa bikin Tom itu bisa jadi nggak maksimal gitu loh. Secara personal atau bisa artinya gimana ya, kasih efek itu ke dalam pribadinya Tom gitu. Jadi memang kalau Tom itu memang teman boleh banyak, tapi memang harus pilih-pilih teman. Siap. Karena udah ngerasain ya. Iya, tapi sekarang makin kesini, walaupun gue banyak teman, circle-nya udah makin mengecil kok. Apalagi dengan adanya pandemik juga gitu ya, udah makin dikecil aja. Itu kalau yang aku lihat. Oke, sekarang kita ke bagian ngeri-ngeri lagi ya, Tom. Sakit karena Tom di sini tadi aku udah nanya sama Tom, karena kalau di sini juga Tom untuk berkarir sebenarnya mungkin nanti bisa coba untuk bikin usaha sendiri ya Tom. Karena katanya aku udah ngomong Tom kayaknya cocok malah usaha sendiri ya. Cocok untuk di sendiri. Elemen api dan kayu. Lanjutin nih podcastnya sama YouTube-nya. Oke. Dan kalau di sini kalau untuk kalau untuk elemen untuk sakit ya, untuk jaga-jaganya itu hati-hati pencernaan, perut, limpa sama usus halus. Ya kan? Berarti menyangkut ke makanan ya yang masuk ya. Karena memang sebenarnya kamu harus ini sama limpa tuh mungkin ini ya, jangan capean sih limpa tuh. Kecapean, jadi emang nggak boleh kecapean. Sama boy begadang sih kayaknya itu tidur. Kulit ada masalah nggak Tom? Ada.
Usus besar itu mah semua pencernaan ya, usus besar, telinga sama kulit. Kamu telinga gimana? Sensitif nggak? Kayak denger suara apa gitu? Suara halus. Suara-suara makhluk halus ya. Tapi THT pernah cek gak, Tom? Enggak, gue gak ada masalah sih sama kuping sih. Nggak ada? Oke. Tapi kalau tidur, kalau berisik-berisik gitu keganggu nggak? Ganggu, gue gak bisa tidur. Tuh kan, telinganya tipis. Iya, gue emang kuping gue sensitif, maksudnya kayak gue telinga tipis dong berarti. Oh, sebutnya gitu. Tapi maksudnya gue gak pernah ngerasa sakit, tapi kayak misalnya ada yang gue lagi tidur suara itu, gue bangun langsung, gue sensitif. Iya, berarti itu juga bisa dibilang artinya gini, ini kan potensi, ingat ya, baru potensi terjadi sesuatu, bukan pasti. Nah, itu juga Tom bisa artinya gini, contoh, untuk Tom itu nggak bisa, misal contoh ya pakai headset terlalu lama. Benar, ini benar. Jadi gue kalau misalnya gue kan kadang suka ngedit pakai headset yang studio gitu, gue emang gak kuat, gue baru bentar lagi kuping gue sakit. Jadi gimana akhirnya? Copot. Ya udah gue dengerin tanpa pakai headset. Kalau nggak bentar-bentar gue pasang, gue copot atau sakit. Kan? Iya. Iya, emang telinganya bapak sensitif. Makanya mungkin kayak earphone kamu kurang cocok. Iya. Gue nggak jarang banget pakai earphone kok gue. Iya, earphone pokoknya berhubungan dengan suara gitu ya, musik. Kamu mesti ini sensitif memang, ya. Terus berarti, nah itu termasuk dalam musik. Ya kan, berarti sebenarnya musik makanya bisa dengar tuh. Terus ini karena nggak ada air, paru-paru juga harus diperhatikan ya. Air, kemih, ginjal, kaki, sama reproduksi. Ginjal tuh makanya kenapa banyak minum airnya. Sama kecapean kerja juga kan kalau ginjal ya. Tapi yang lainnya area itu belum pernah ada masalah ya, Tom ya? So far sih belum ada ya, karena gue belum ngecek sih. Tapi maksudnya nggak pernah kayak ada keluhan, misalnya kalau orang kan ada yang kayak, aduh aku suka sesak napas nih, paru-paru gitu. Sesak napas kemarin pernah sempat sih, kena COVID. Nggak, tapi sebelumnya nggak ada masalah. Nggak ada. Itu sih kalau yang aku lihat ya, secara garis besar sih itu. Oke. Yang bisa mungkin untuk membantu Tom ya, dan ingetin aja di tahun-tahun yang bukan elemen Tom pasti lebih challenging. Tahun ini air bagus gak? Di 2022 ini, gue kan kayu sama api. Bagus ya jawabannya? Kalau kayu seharusnya bagus ya, tapi kalau api enggak kayaknya. Biasanya akan cenderung baik untuk kamu ketika elemennya adalah elemen kamu. Sisanya biasanya bukan tidak baik ya, tapi sisanya momentumnya kurang. Tapi untuk di channel Weekend Bersama aku bocorin kalau secara general kita semua di tahun 2022 ini aku sudah diberikan bocoran oleh guruku. Dia bilang untuk tahun ini memang elemen yang baik untuk kita semua, elemen api, elemenmu. Oh iya, lu sempat bilang sih kemarin. Elemen api sama elemen tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bergerak di bidang api dan tanah bisa dicoba. Maksudnya misalnya kayak IT itu termasuk dalam api. Jadi misalnya mau entertainment, komputer, sosial media, makanya digital marketing naik kan? Oh iya. Bener kan? Digital marketing tuh naik banget. Sama yang berhubungan misalnya kayak nanti bisa di googling lagi sih, usaha elemen api. Kerja sekarang di perusahaan desain agency kan ini berarti bergerakkan di bidang desain dan sosial media. Gue di api ya, bener ya? Betul, makanya bisa agak naik kan tahun ini kan, dari kemarin naik. Nah, apalagi tuh habis itu elemen tanah. Tanah itu adalah bisa elemen tadi spiritual. Jadi kalau mau jualan spiritual ya. Spiritual. Mungkin kalau Tom mau jualan telur cecek kayangan bisa. Bisa telur cecek kayangan gitu ya, sudah di blessing. Sudah di blessing oleh Tomku ya kan, membawa rezeki telur cecek kayangan loh. Kan dia macam-macam. Bahasa gue kemarin telur cecek kayangan gitu kan. Mungkin air mata Dewi Langit mau dijual udah di blessing, diritualkan lah. Langsung dapat jodoh ya. Bener. Makanya kalau Tom mau makanya bikin misalnya podcast tapi bisa bentuknya spiritual, itu bisa. Apalagi ingat Tom punya elemen kayu. Tom bisa bikin channel yang tentang spiritual tapi yang bersifat edukasi. Makanya kan Tom ditunggu. Makanya Tom kan sering ngomong kan, aku mau ini nih, mau ngelurusin nih orang-orang di luar sana, pengen sharing. Itu memang udah dengan natural elemen Bapak, Pak. Bapak makanya mau ngajarin, Pak. Makanya aku merasa keresahan itu ya. Betul. Nah, terus abis itu sekarang jualannya melalui apa? Bukan jualan sih. Diarahinnya melalui apa? Melalui sosial media. Karena elemen kamu. Dan ternyata banyak tanah kan elemenmu. Ya sudah, elemennya memang anak spiritual yang muncul melalui sosial media. Berarti saya natural ya spiritualnya ya, nggak nyari-nyari ya teman-teman ya. Memang dari lahir. Dari lahir saya sampai gini, ya ampun, pantesan, nggak heran kalau jadi spiritual. Justru kalau kamu terlalu duniawi, aku bakal nanya kamu kenapa. Cobain deh. Kalau kamu terlalu duniawi harusnya
hidupnya oleng. Cobain. Ya nggak mau lah, ngapain kalau mesti ujung-ujung hidup gue oleng. Tapi semakin kesini memang semakin umur makin lebih spiritualis. Betul, ya? makin sih. Makin spiritual ya? Iya. Iya dong Pak, lihat dong Pak elemennya Pak. Iya kan? Nih. Tapi ini rahasia Tom. Siap. Karena sifatnya banyak kuncian-kuncian maut. Siap. Asoy. Siap. Nggak, maksud gue gini kan, nanti kan next time kita bakal ngebahas lagi nih ya. Mungkin kayak nanti lu udah tahu yang detail-detailnya. Nah yang ini tuh bakal masih ke save gak sih gitu? Apa nanti bakal berubah lagi gitu? Enggak, ini ya berubah. Tapi tahun yang berjalan yang berubah. Ini mah di kamu enggak. Oh ini nggak akan berubah ya? Nah betul. Tapi nanti misalnya ketemu periode di mana misalnya kayak kemarin How kan aku sempat bacain akan lebih tertantang ya. Bukan Om How ya, teman kita ada namanya si How. Dia tahun ini sama si Val kan lebih tertantang. Nah itu mungkin bisa terjadi di tahun yang sedang berjalan. Atau misalnya kayak ada orang ini ketemu ini, ada loh Tom. Kok jadi cowok, gue jadi inget guru gue melulu. Gue agak takut ditontonin sama guru gue atas salah ngomong, mohon maaf ya suku. Nah jadi ketemu periode yang memang kurang bagus. Misalnya kayak kemarin aku tuh lagi, ini aku kenapa bisa cerita baca ini, aku tuh ingetin Tom tadi yang kayak masalah kesehatan. Mohon maaf nih, Eka masuk rumah sakit tahun lalu gara-gara memang, jadi gini, kita kan ada periode naik turunnya. Nah ketika periode kita nggak bagus momentumnya, kita harus lebih jaga-jaga karena potensi untuk terjadi itu akan lebih mungkin terjadinya hal yang tidak baik misalnya. Atau termasuk hal baik, misalnya contoh ya, ini kan Tom udah tahu nih, misalnya kayak gini api sama kayu misalnya. Nah Tom misalnya contoh, Tom mau beli rumah misalnya gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang penting ya. Nah Tom bisa lakukan misalnya kayak gini, di tahun 2024 kan elemennya kayu nih. Bagus gitu. itu. Jadi kalau melakukan hal-hal besar bisa ya. Betul. Jadi istilahnya memaksimalkan potensi menghindari bencana. Wede, gue udah kayak film kungfu. Banget lah ini loh. Padahal ini cuma anak buahnya Sefu loh. Tapi by the way kalau kayak gini sebenarnya kan pasti bakal nanya dong, ini tuh musyrik gak sih gitu yang kayak gini-gini? Tergantung kamu melihat ini sebagai apa. Iya sih. Ya, ini kan pendekatan, ini adalah kalau tapi gue kok nggak ngerasa ini musyrik ya, kayak lebih kayak ngelihat dari emang unsur-unsur yang betul. Udah ada perhitungannya gitu ya. Betul. Ini walaupun untuk kayak ini ramalan gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya ini adalah ilmu yang dikumpulkan dari para leluhur kita. Ini kan ilmu udah tua, zaman dulu banget gitu ya. Ini karena dukun udah keren aja ya pakai elektron. Sebenarnya ini mah ada cara ngitung manual, cuma bisa sampai geblek gitu. Jadi ilmu ini adalah hasil sudah olahan dari banyak leluhur kita. Dan kenapa aku sampai ngomong kayak gini Tom, ini aku sendiri udah ngerasain nih gitu loh. Pak Ce itu sangat berguna untuk tadi menghindari, misalnya paling sering sih untuk menghindari bencana. Misalnya kayak aku, nih kita tahu nih kayak kita tuh memang gak baik di tahun ini, ya udah jangan melakukan kesalahan gitu ya. Atau kita tahu kita sakitnya nih kayak tadi kan, aku udah bilang kamu sensitif nih di kuping, ya jadi udah berarti hati-hati gitu. Lebih sensitif di limpa kamu, ya kamu jangan sampai kena, karena gini ibaratnya di antara semua titik tubuh kamu paling lemah di situ gitu loh. Jadi jangan lebih aware sih. Bener. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan kayak misalnya kayak hasil bacaan pace atau kayak begini sih maksudnya kayak positif semua diamini gitu ya. Sama kalau yang negatif ya kita jadi aware aja, jadi aware gitu. Jadi karena itu kan sebenarnya potensi terjadi ya. Ya istilahnya gini, possibility untuk tidak terjadi bisa makanya kita dikasih tauin gitu. Misalnya kayak ada periode orang tahun ini jangan terlalu sering berpergian misalnya karena ada potensi nanti kena luka atau apa. Nah kita kan berarti hati-hati. Jangan nih, atau ada yang tahun ini hati-hati karena nanti bakalan ada yang backstep kita. Nah kita lebih hati-hati ya, bukannya berarti lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Nanti aku off record, nanti aku kasih sama Tom deh itu detailnya ya. Sama sen-sen buat tahun 2022 ini berjalan ini, aku kasih tauin. Japri aja ya. Japri itu kan contekan orang. Nanti orang-orang yang mau nanti dipikirnya nanti Tom ini jangan, itu rahasia. Nanti aku akan kasih tauin Tom juga ya off record tambahan lainnya. So yang informasi yang ini mah semuanya udah dibacain berarti ya? Secara garis besar. Wah, thank you banget Kak Sora udah baca. Semoga berguna ya. Berguna banget.
Terus soalnya ini dari tadi tuh dari yang kita baca yang lipsologi semuanya kan nyambung gitu. Dari ini yang nyambung dari yang kita awal ngobrol semuanya itu kan semua jadi kayak mulai connect banget kan. Jadi ngerti kan kenapa kamu Iya. spiritualis banget. Iya, terus sama tadi ngobrol di kontennya Kasora gitu yang kita dibacain si Tarot juga semuanya nyambung. Jadi kalian memang harus nonton sih. Kalian harus nonton di Tarot Bercerita ya. Sora Bercerita apa Tarot Bercerita? Tarot Bercerita. Tarot Bercerita di channelnya Sora and Tarot. Iya, Benar. jadi bakalan ya apapun yang kita sharingkan gunanya adalah untuk memang Tom juga nanya kayak gini mah lebih kepada personal ya Tom. Iya. Malah Tom tuh jujur ya aku baca Tom jarang banget nanya masa depan, dia lebih nanya developing dia sebagai human being sih. Iya. Gitu. Jadi bukannya dia mah jarang banget minta diterawangin Enggak, karena enggak. dia udah bisa terawang sendiri ya. Spiritualis soalnya. Iya. Semoga berguna ya Tom. Iya. Apa namanya Gue nanti. sebenarnya pengen tahu ini lebih pengen tahu elemen-elemen sih, pengen Nah, tahu tadi kan jadi elemennya, tahu ya, elemennya apa. elemen-elemen. Terus kan biar bisa potensinya biar bisa lebih dimaksimalkan aja. Maksudnya tuh kayak kalau misalnya udah tahu gue memang cocok di elemen api misalnya kayak YouTube atau entertainment yang berbau sosial media, ya udah. Kan gue juga memang suka di sana. Betul. Jadi berarti ngerasa kayak oh ya udah confirm aja gitu. Karena dalam paca memang gitu, maksudnya gini, kalau dalam paca itu memahami bahwa misalnya kayak kita adalah ikan, ya kita berenanglah dengan baik gitu loh. Jadi jangan mau jadi burung gitu. Iya, Nah, jangan maksudnya maksain seperti gitu. itu. Iya, jadi ikan ikan aja. Makanya memaksimalkan potensi, Betul. termasuk yang baik. Nah, Yes. kayak gini kan udah tahu nih elemennya api sama kayu. Nah, Tom bisa maksimalkan di dua ini Iya. gitu loh. Jadi, Jangan maksain tiba-tiba mau yang di elemen air gitu kan nggak nyambung gitu berarti. Atau misalnya tiba-tiba Tom bilang gini, Cesora saya besok mau buka money changer ya, mohon maaf ya, Common changer itu apa? logam. Oh logam. Oh ya uang. Jadi Kalau mau- kayak berarti gue kayak buka coffee shop juga nggak cocok kayak itu kan air ya. Betul, kecuali Bapak mau coffee Kalau shop api makanan masih bisa. api restoran bisa. Nah, Restoran. sebenarnya mau Bapak mau bikin coffee shop nggak bisa, Asal tapi ada Bapak makanan. ada makanan. Dan ingat, nah tempatnya itu bisa nggak api entertainment? Oh Artinya ada apa? Instagramable. Instagramable, Oh. tempatnya asik nih buat di foto-foto, atau tempatnya asik Pak, Bapak kalau nongkrong ada live-nya, Oh. gitu kan, ada live music and Entertainment. entertainment-nya, atau ya udah tempat nongkrong di sana bisa buat belajar bareng, misalnya kamu Oh. bikin desain nih kafe, tapi memang kafe khusus buat Ada kita workshop, ada apa ya. atau ya orang bisa belajar di Iya. sana, atau orang bisa belajar, misalnya contoh kita mau belajar bersama, tempat Tom aja nih, gitu loh, Ide belajar bagus. ide bagus kan. Nah Iya. jadi masukkan sifat dari elemennya kamu Yes. ke sana. Jadi misalnya kamu mau keuangan, ya bisa sih. Cuman nggak maksimal aja gitu kan. Bisa sih Pak, Bapak kalau mau Bitcoin Pak, karena Bapak yang namanya api. Oh benar. NFT cocok berarti dong. Bisa dong. Karena NFT? api. Oke, kita cari. coba bikin NFT ya. Nanti Iya. kamu kasih feedback sama aku NFT-nya gimana. Banyak yang ngomong sih, udah banyak banget yang kayak ngomong dan gue juga sebenarnya tertarik. Cuman gue masih anaknya males buat mempelajari sesuatu yang Emang baru. kelihatan di sini ada yang males. Iya, males mempelajari sesuatu yang baru gitu. Kayak ya males aja gitu kayak. Padahal kan banyak ngelihatnya kayak orang-orang bilang karya lu kayak di NFT bisa hidup deh gitu. Banyak banget yang udah ngajakin. Heeh. Tapi gue bilang hayu, tapi belum ada yang jalan. Tapi kalau Next dibilang- lah mungkin. tapi kalau memang sangat ini ya, Iya, apa sangat dengan kayak gini sih gue menarik, tertarik. idealis ya. Tapi kalau dibilang bikin konten, hayu. Iya. Iya. NFT duitnya lebih gede dia Iya, mau. padahal NFT lebih gede kan, tapi gue malah kayak males, gue malah jadi Kayak gini malah demen ya, padahal ngeditnya Bapak sampai Iya, idealis sih memang ya. Karena gini loh, benar Kak Sora, maksudnya dengan kayak gue bikin kayak gini pun sebenarnya gue nge-coaching orang-orang yang nonton. Oke. Orang-orang yang nonton ini dapat pelajaran sesuatu loh. Dari apa yang kita omongin, kita yang sampaikan itu semuanya pasti belajar sesuatu. Kan bukan ngomongin bukan ngomongin yang nggak berfaedah. Ini semua berfaedah sih. Ilmu ya. Iya, apalagi maksud buat pengetahuan mereka gitu. Nah, tapi Tom sendiri boleh dikasih feedback kira-kira kecocokannya gimana nih sama Pak? Kecocokannya ini 90% buat saya. Iya. Mohon maaf, itu sudah kelar klip. Kita tutup aja ya. Iya, sekalian tutup aja. Oke, kita tutup. Thank you buat semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, boleh di share juga. Jangan lupa juga di subscribe ke Sora, di like di follow juga Jangan Instagramnya. bosan ya lihat Sora di. Iya, jangan bosan ketemu kita. Udah gitu, thank you for watching. Bye.